Baik, Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Abi, dokter yang bertugas pada klinik hari ini. Di sini berdasarkan yang Bapak sampaikan, saya perlu melakukan pemeriksaan muskuloskeletal terhadap Bapak. Pada pemeriksaan nanti mungkin terkesan terasa tidak nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk melepaskan pakaian Bapak, kemudian menyentuh pada bagian beberapa tempat tubuh Bapak dan meminta Bapak untuk melakukan gerakan-gerakan yang saya contohkan. Namun jika tidak ada rasanya sakit atau nyeri dan tidak nyaman, Bapak dapat mengatakan kepada saya agar saya dapat mengurangi rasa sakit, nyeri dan tidak nyaman tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Pemeriksaan pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher pasien. Pada melakukan pemeriksaan, meminta pasien untuk melepaskan pakaiannya. Bapak boleh pakaiannya dilepas, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher, melakukan look, dilihat apakah ada deformitas, apakah ada jejas pada bagian leher pasien, apakah bentuknya normal atau tidak. Kemudian juga kita melihat apakah ada swelling dan kulitnya serta tekstur kulitnya bagaimana. Kemudian selanjutnya melakukan feel, di mana kita akan meraba pada bagian prosesus spinosus. Di sini kita raba untuk mengetahui suhunya, apakah ada nyeri tekan. Kemudian pada bagian proses spinosus kita lakukan perabaan untuk melihat apakah ada step off pada bagian proses spinosus, apakah normal atau tidak. Dan juga melihat apakah adanya tenderness pada bagian leher pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan move. Di sini meminta pasien untuk melakukan beberapa gerakan aktif. Yang pertama, Bapak boleh kepalanya ditundukkan, Pak, untuk melihat pada bagian fleksi. Kemudian Bapak boleh kepalanya ditengadahkan dan melihat ke atas untuk melihat pada bagian ekstensi. Kemudian Bapak boleh kepalanya dimiringkan ke sebelah kanan, Pak. Ya, ini adalah right side bending. Bapak boleh berlawanan arah sebelah kirinya, Pak. Ini adalah left side bending. Kemudian Bapak boleh kepalanya menghadap ke kanan. Nah, ya, ini adalah rotasi kanan. Kemudian Bapak sebelah kiri, rotasi kiri. Ya, baik. Pada saat pemeriksaan move, kita melihat dan mendengarkan apakah adanya kritikasi, apakah ada nyeri pada pasien atau tidak. Bapak, apakah ada nyeri? Tidak ada, dokter. Ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian punggung pasien. Di sini kita melakukan look, dilihat pada bagian punggung pasien apakah ada jejas, apakah ada deformitas, apakah bentuk punggungnya ini simetris atau tidak, kemudian apakah ada bagaimana kontur tulang dan kontur jaringan lunaknya, dan bagaimana warna dan tekstur kulitnya. Kemudian meminta pasien untuk melakukan Adam forward test. Bapak boleh melakukan dalam posisi rukuk, Pak. Nah, Adam forward test ini kita melihat pada bagian punggung pasien apakah simetris kanan dan kiri. Jika tidak simetris atau ada satu bagian yang naik, maka kita curiga itu sebagai skoliosis. Kemudian Bapak boleh tegak kembali. Ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian feel. Pada saat melakukan pemeriksaan feel, kita meraba pada pasien. Kita raba apakah bentuknya normal, apakah ada tenderness, apakah ada nyeri tekan, apakah simetris kanan dan kiri. Kemudian kita memeriksa pada bagian prosesus spinosus, dimulai dari bagian clavikular. Kita turun ke bawah, kita rasakan apakah ada gibus di antara dua skapula. Kemudian kita pada bagian torakal. Selanjutnya kita turun sampai kita rasakan pada bagian lumbal apakah normal atau tidak pada bagian prosesus spinosus pasien. Ya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan move atau range of motion. Pemeriksaan ini kita minta pasien untuk mengikuti gerakan yang kita lakukan. Baik, Bapak, boleh ikuti gerakan saya ya, Pak ya. Pertama ke depan, rukuk, kemudian tegak, Pak. Ya. Kemudian ke belakang, posisi belakang, ya. Selanjutnya slide right bending, oke, left side bending, kiri, kemudian melakukan rotasi. Bapak boleh hadap ke kanan, tapi kakinya tidak ikut ya, Pak ya. Ya, kemudian ke lawan arahnya, Pak, kiri. Ya. Di sini kita nilai apakah ada krepitasi ataupun ada nyeri pada saat pasien melakukannya. Apakah ada nyeri, Pak? Baik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan untuk menilai pada bagian bahu pasien. Pertama-tama melakukan look, dilihat pada bagian bahu bagaimana kontur tulang dan jaringan lunaknya, kemudian dilihat apakah ada deformitas pada bagian joint pasien, kemudian kita lihat juga apakah adanya swelling, apakah ada peradangan, apakah bagaimana warnanya dan bagaimana tekstur kulitnya. Selanjutnya melakukan feel. Di sini kita melakukan perabaan pada bagian sternoclavicular. Kemudian kita raba juga pada bagian acromioclavicular. Apakah normal atau tidak, apakah ada nyeri tekan, apakah adanya tenderness. Kemudian kita meraba pada bagian glenohumeral joint. Di sini kita raba juga apakah ada nyeri tekan, tenderness, apakah normal atau tidak. Dan kita lakukan pada bagian sebelahnya juga untuk membandingkan antara bagian dextra dan sinistra bahu pasien. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan beberapa gerakan ini untuk mengetahui range of motion pasien atau move. Pada pemeriksaan move kita minta pasien berdiri. Baik, Bapak boleh berdiri, Pak.
Kemudian meminta pasien untuk mengikuti gerakan kita. Bapak nanti ikuti gerakan saya ya Pak ya. Ya, pertama-tama melakukan abduksi di bagian tangan kanan, abduksi maksimal, kemudian abduksi. Ya, selanjutnya pada bagian tangan kiri juga sama, abduksi, abduksi. Selanjutnya melakukan fleksi Pak, atas, fleksi maksimal, kemudian ekstensi. Ya. Kemudian Bapak tangannya boleh di 90 derajat, melakukan rotasi eksternal. Ya. Ya. Kemudian Pak nanti saya minta tangan Bapak untuk melakukan rotasi internal, nanti tangannya kembali seperti ini ya Pak ya. Ya, pada bagian kanan, kemudian kita perhatikan, dan pada bagian kiri. Berapa Pak tangan seperti ini? Ya. Dari pemeriksaan ini kita lihat apakah ada nyeri pada saat pasien melakukannya, apakah ada gravitasi atau tidak. Apakah tidak ada nyeri? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian lengan atas dan sendi siku pasien. Pertama-tama melakukan look. Baik Bapak boleh tangannya dibuka seperti ini Pak. Ya, pada look kita lihat apakah ada deformitas, apakah ada swelling, apakah ada tenderness, apakah ada jaring parut. Terus bagaimana kontur tulang dan jaringan lunaknya, baru ada bagaimana warna dan tekstur kulitnya. Kemudian kita lihat juga apakah ada jejas atau tidak. Selanjutnya kita melakukan feel. Di feel ini kita raba, kita lihat, kita sentuh pada bagian sendi siku apakah normal, apakah ada nyeri tekan atau apakah ada tenderness. Kemudian bagaimana suhu pasien, apakah ada nyeri atau tidak. Selanjutnya kita melakukan move untuk melihat pada bagian range of motionnya. Baik Bapak, saya akan meminta Bapak untuk melakukan beberapa gerakan. Baik, pertama ikuti saya Pak ya. Pertama melakukan fleksi, kemudian diekstensikan Pak, diluruskan. Ya, selanjutnya meminta pasien untuk melakukan pronasi bawah Pak. Ya, kemudian ke atas. Ini untuk melihat pada bagian radio ulnar. Selanjutnya menanyakan pada pasien apakah ada nyeri atau tidak pada saat pasien melakukannya. Baik Bapak, apakah tadi ada nyeri Pak pada saat melakukannya? Ya, kemudian kita juga tadi pada saat melakukan move, kita pastikan apakah ada gravitasi atau tidak. Selanjutnya memeriksa kekuatan otot lengan pasien. Baik Bapak, nanti pada saat saya ini tolong dilakukan flexing seperti tadi Pak ya. Ya, gimana Pak? Oke, selanjutnya ekstensi. Ya, kemudian Bapak tolong dilakukan di tumpuk ke bawah ya Pak ya. Oke, kemudian lawannya Pak, ke atas. Ya, pada dari pemeriksaan otot, kekuatan otot Bapak dalam batas normal. Melakukan pemeriksaan lengan bawah dan jari-jari. Pada bagian pemeriksaan lengan bawah, meminta pasien pertama melakukan look. Bapak boleh tangannya seperti ini Pak. Ya, kita lihat pada bagian pada saat pasien melakukan supinasi, kita lihat apakah ada deformitas, bagaimana warnanya, apakah ada kemerahan, apakah ada swelling, apakah ada jaringan parut atau sinus. Kemudian kita lihat juga apakah bentuknya ini normal atau tidak. Selanjutnya minta pasien untuk melakukan pronasi. Bapak boleh tangannya dipronasikan. Kita lihat juga apakah ada deformitas atau tidak, baru apakah ada swelling, apakah ada jejas atau tidak, dan kemudian kita lihat juga warna dan tekstur kulitnya. Kemudian kita melakukan feel. Di sini kita meraba pada lengan pasien, kita raba apakah bentuknya normal, baru apakah ada tenderness atau nyeri tekan, kemudian suhunya apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita meminta pasien untuk menyaksikan lengan pasien. Sebelumnya kita lihat juga di sini pada bagian kita raba untuk menentukan nervus dari pasien. Di sini pada bagian nervus radialis, baru nervus ulnarisnya kita raba apakah pasien merasakannya. Bapak terasa Pak? Kemudian ada pada nervus medial, di sini terasa Pak? Ya. Kembali kita lakukan hal yang sama untuk membandingkan antara kanan dan kiri. Kemudian Bapak tangannya boleh diulang kembali. Di sini kita raba juga apakah normal atau tidak, suhunya bagaimana, terus apakah bagaimana, apakah ada tenderness atau tidak, apakah ada nyeri tekan. Kemudian kita raba juga, kita tanya pasien apakah merasakan atau tidak untuk memastikan nervusnya. Baik Bapak, apa kata Bapak? Ya, di sini adalah nervus medialis. Kemudian apa teraba Pak? Ini adalah nervus ulnaris. Kita lakukan hal yang sama pada lengan kiri untuk membandingkan antara kanan dan kiri apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita melakukan move pada pasien, meminta pasien untuk melakukan beberapa gerakan. Baik Bapak, boleh tangannya diangkat seperti ini dulu Pak. Ya. Kemudian meminta pasien untuk melakukan ekstensi. Bapak tangannya banyak ke atas. Ya, kemudian ke bawah, fleksi. Oke. Kemudian Bapak boleh jari-jarinya difleksikan Pak. Jarinya iya sudah difleksikan, diekstensikan jarinya. Ya. Kemudian difleksikan lagi Pak pada bagian PET, ya, ekstensi. Kemudian pada bagian ujung, saya minta Bapak bisa Pak difleksikan. Oke. Kemudian kita lakukan hal sama pada bagian lengan kiri juga untuk menentukan normal atau tidak pada lengan pasien.
Selanjutnya kita meminta pada jari pasien untuk diabduksi. Bapak boleh jarinya diabduksi seperti ini. Ya, kemudian diabduksi Pak. Oke, kemudian meminta pasien untuk melakukan ulnar deviasi. Oke, radial deviasi. Oke Bapak. Selanjutnya kita minta pasien untuk pemeriksaan ribu jari. Bapak boleh seperti ini tangannya Pak. Ya, jadinya pertama kita ekstensikan, agak angkat jempolnya, ya, turun, aduksi. Oke Pak, kembali, kemudian kita fleksi yang ke bawah. Ya, baik Bapak, pada saat Bapak melakukannya apakah ada nyeri atau tidak? Tidak. Ya, pada saat kita juga kita pastikan apakah ada verifikasi pada pasien atau tidak. Selanjutnya kita meminta memeriksa pada bagian sirkulasi pasien. Oke Bapak, boleh saya Pak, kita bagian sirkulasi, kita raba apakah normal, peredaran darahnya normal atau tidak. Kemudian juga kita pastikan bagaimana kekuatannya. Kemudian selanjutnya kita memeriksa pada bagian refill kapiler. Di refill kapiler kita tekan, kita lihat apakah warna berubah menjadi merah atau tidak. Normalnya dalam 3 detik sudah kembali berubah warnanya. Selanjutnya kita memeriksa kekuatan otot dengan pasien. Dengan bawah pasien kita periksa kekuatan ototnya. Pertama kita menahan, Bapak boleh dilakukan ulnar deviasi. Oke, lalu Bapak lakukan. Oke, selanjutnya kita minta pasien untuk angkat. Baik Pak, silakan dinaikkan ke atas Pak. Lengannya dengan pergelangannya ya diekstensi. Oke, kemudian di bagian bawah silakan Pak. Pastikan. Oke, baik. Dari pemeriksaan otot tadi, kekuatan otot Bapak dalam batas normal. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan panggul. Pertama-tama kita melakukan look, kita lihat pada bagian sias pasien, apakah ada bagaimana bentuk kontur tulangnya, kontur jaringan lunaknya, kita lihat juga apakah ada perubahan warna dan bagaimana tekstur kulitnya, serta kita lihat apakah ada jaringan parut atau sinus. Selanjutnya kita melakukan feel. Di sini kita merasakan suhu pada bagian panggul pasien, kemudian selanjutnya kita lakukan penekanan di bagian sias. Melihat apakah pasien ada merasakan nyeri atau tidak, kemudian apakah ada nyeri tekan, kemudian apakah ada tenderness. Selanjutnya kita melakukan tahap move, yaitu pergerakan. Pertama-tama kita melakukan uji Thomas, di mana kita meminta pasien untuk mengangkat kakinya pada bagian kanan. Kita minta pasien untuk menahan pada kaki bagian full fleksi. Kita lihat, kita tahan, kita lihat apakah ada pergerakan dari kaki sebelahnya yang dalam posisi ekstensi. Jika posisi kaki yang ekstensi naik sedikit, lututnya, maka kita sebut sebagai positif uji Thomas. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada kaki sebelah sinistra untuk melakukan perbandingan antara kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya kita melakukan fleksi, meminta pasien untuk memfleksikan kakinya. Oke, kemudian dalam posisi 90 derajat kita lakukan internal rotasi. Selanjutnya eksternal rotasi. Kemudian kita minta untuk melakukan full ekstensi. Juga kita minta pasien untuk melakukan abduksi dalam. Selanjutnya abduksi ke arah keluar. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk melakukan perbandingan pada bagian kaki sebelah sinistra. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada bagian klinikal panjang anatomis, di mana panjang anatomis itu dimulai dari greater trochanter sampai dengan lateral malleolus. Kemudian panjang real atau true length yaitu dimulai dari landmark pada bagian processus siphoideus hingga medial malleolus. Selanjutnya pada bagian panjang klinik yaitu dari sias hingga medial malleolus. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ketahanan otot, di mana pertama kita minta pasien untuk mengangkat kakinya ke atas, lututnya ke atas, sambil menahan pada bagian atas. Baik Pak, boleh diangkat. Oke. Terus dalam posisi sedikit fleksi, kita tahan dari bawah dan minta pasien untuk mengekstensikan kakinya. Baik Pak, boleh diekstensikan. Oke, dari hasil pemeriksaan tadi tidak ditemukan ada kelainan pada kekuatan otot kaki pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada saat pasien berdiri atau uji Trendelenburg, di mana kita minta pasien untuk mengangkat salah satu kaki. Baik Bapak, boleh diangkat salah satu kaki Bapak. Nah, untuk melihat apakah ada ketidaksimetrisan pada bagian pinggul pasien. Kemudian Pak, jika ditemukan adanya tidak simetrisan, maka itu ditandai adanya kelemahan otot pada otot gluteus medius pasien. Kemudian melihat cara berjalan pasien, apakah normal atau tidak, atau ada langkah yang tertinggal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada area lutut.
Pertama-tama kita melakukan look. Di sini kita lihat pada bagian lutut ini apakah ada swelling, apakah ada deformitas, apakah ada pembengkakan. Kemudian kita lihat apakah ada jaringan parut atau sinus, dan bagaimana bentuk kontur tulangnya, dan bagaimana bentuk kontur jaringan lunaknya. Apakah ada jejas atau tidak. Selanjutnya kita melakukan feel. Pada bagian feel kita melakukan dislokasi pada bagian patella. Di sini kita gerakkan patella untuk melihat apakah ada nyeri pada bagian patella pasien atau tidak. Jika ada nyeri, maka kita tandai itu sebagai suatu kelainan. Kemudian kita meminta pasien untuk melakukan move, di mana move ini kita minta pasien untuk memfleksikan kakinya. Baik Bapak, boleh ditekuk Pak kakinya Pak, full fleksi. Kemudian kita minta ekstensikan secara lurus, boleh diluruskan Pak. Kemudian kita tanya apakah ada nyeri atau krepitasi, apakah ada terdengar krepitasi. Bapak tadi apakah ada nyeri pada saat melakukannya Pak? Ada. Ya, baik. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada kaki bagian sebelah kiri untuk melakukan perbandingan antara kanan dan kiri. Selanjutnya kita melakukan memeriksa bagian lutut pasien dengan cara meminta pasien untuk menekuk kedua kaki. Bapak boleh kedua kaki ditekuk. Baru kita lihat apakah ada perbedaan pada bagian patella dan pada bagian tendon pasien, apakah ada ketidaksimetrisan antara kanan dan kiri. Kita lihat dari sisi lateralnya. Selanjutnya lakukan pemeriksaan apprehension test pada bagian tibia patella. Di sini kita sambil menunduk kaki pasien, kita coba menggerakkan pada bagian tibia pasien. Jika didapatkan pergerakan 3 mm, maka itu ditandai sebagai suatu kelainan atau suatu kelainan pada bagian tibia pasien. Kita lakukan hal yang sama pada bagian kaki sebelah kiri. Kita lihat apakah ada pergerakan atau tidak sejauh 3 mm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan McMurray. Pemeriksaan McMurray pertama, salah satu kaki diluruskan, kemudian kita angkat satu kaki pasien dengan posisi telapak kaki di eversi, sementara bagian lutut di inversi, kemudian kita luruskan kaki pasien. Baik, selanjutnya kita angkat kembali bagian internal, kita inversi bagian kaki telapak kaki dan lututnya kita inversikan. Selanjutnya kita luruskan pelan. Nah, kita lihat apakah ada nyeri atau tidak pada saat pasien kita minta untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan kaki pada bagian sebelah kiri atau sinistra untuk melakukan perbandingan. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian plantar atau bagian tungkai bawah kaki dari pasien atau pergelangan kaki. Pertama-tama kita melakukan look. Kita lihat pada bagian kaki pasien, bagian tungkai bawah, apakah ada kelainan seperti deformitas, apakah ada pembengkakan, apakah ada jejas atau tidak. Kemudian kita lihat juga bagaimana bentuk kontur tulang dan jaringan lunaknya. Kita lihat warna dan tekstur kulitnya juga, apakah ada kelainan. Selanjutnya kita melakukan feel. Di pada bagian feel ini kita raba pada bagian tungkai bawah kaki dan pergelangan kaki pasien. Di sini kita raba apakah ada kelainan, apakah ada nyeri tekan, apakah ada tenderness. Kemudian bagaimana bentuknya. Selanjutnya juga kita lihat pada bagian ini apakah ada yang ditekan pada bagian jari-jari pasien, jari kakinya. Selanjutnya kita melakukan move, di mana di sini kita meminta pasien untuk menginversi dan mengaversikan kakinya. Baik Bapak, boleh kakinya ditekuk ke dalam Pak. Oke, ini adalah inversi. Kemudian Bapak boleh diarahkan keluar Pak kakinya. Ya, seperti ini adalah eversi atau abduksi. Selanjutnya Bapak boleh kita meminta pasien untuk melakukan plantar fleksi. Bapak boleh ditekan tekuk ke dalam Pak. Oke, selanjutnya Bapak boleh kakinya ditekuk ke atas. Ya, ini adalah dorsal fleksi. Selanjutnya kita meminta pasien untuk melakukan fleksi pada bagian kaki-kakinya, yaitu pada bagian NTP. Baik Bapak boleh kukunya ditekukkan Pak, kuku kaki, jari-jari kaki ditekuk kanan dan kiri Pak. Oke, difleksikan, kemudian diekstensikan Pak. Ya, baik. Selanjutnya melihat pada bagian posisi kaki pasien saat berdiri, dilihat apakah bentuknya normal, simetris atau tidak, dan apakah ada kelainan atau tidak. Ya, di sini juga kita melakukan pemeriksaan sirkulasi. Pertama, kita meraba pada bagian sirkulasinya, kita rasakan apakah normal atau tidak, bagaimana suhunya, hangat atau tidak, apakah ada kelainan. Ya, selanjutnya kita melakukan kekuatan otot kaki. Pertama-tama kita tahan pada bagian ini telapak pada bagian dorsal. Kita minta pasien untuk melakukan fleksi, dorsal fleksi. Bapak boleh ditahan Pak, ditarik ke atas kaki. Oke, selanjutnya pada bagian bawah
Kita tahan dan minta pasien untuk menekan ke bawah. Bapak boleh kaki ditekan bawah untuk pengantar fleksi. Ya, kita minta lakukan hal yang sama pada bagian sebelah kiri untuk membandingkan antara kekuatan otot kanan, kaki kanan dan kekuatan otot kaki kiri. Ya, Bapak dari coba tadi tidak ada kelainan pada bagian kekuatan otot Bapak dan kekuatan otot Bapak dalam batas normal. Selanjutnya kita minta pasien untuk kita minta melakukan pemeriksaan straight leg rising. Baik Bapak, boleh kaki kanannya diangkat Pak ke atas, meluruskan ya Pak ya. Kanannya terus ke atas, kita lihat apakah ada terangkat pada bagian kaki sebelah atau tidak. Baik Pak, sudah boleh turunkan. Kita minta juga lakukan pada kaki yang sebelahnya, boleh Pak diangkat. Kita lihat apakah ada kenaikan pada bagian lutut sebelah kaki yang sebelahnya melakukan ekstensi atau tidak. Baik, boleh diturunkan. Ya, selanjutnya kita melaporkan hasil kepada pasien. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, ditemukan ada kelainan pada bagian lutut Bapak dan kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengenalkan menegakkan diagnosis.